Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Ani Agustriani selaku pembimbing mata kuliah Fiqh Tafsir, dan yang terhormat Mbak Hidayah. Baik, saya di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari kelompok 9, yaitu At-Taraduf dan Al-Mustarok. Al-Taraduf, apa itu Al-Taraduf? Al-Taraduf itu artinya sinonim dan Mustarok itu artinya homonim. Baik, pengertian Al-Taraduf yaitu sinonim. Al-Taraduf berasal dari kata rodifa yardofu yang artinya mengikuti di belakang, yang terdiri dari rangkaian kata atau hurufnya ro, dal, fa, dan bentuk masdarnya ar-rod yang artinya segala sesuatu mengikuti sesuatu lainnya. Al-Taraduf bermakna sesuatu yang mengikuti sesuatu yang lainnya di belakangnya. Mutaradif merupakan isim fa'il dari kata taraduf yang artinya beberapa kata dengan satu arti. Menurut istilah, at-taraduf merupakan lafaz-lafaz yang berbilang dan mengandung satu makna. Yang disebut dengan satu makna dalam taraduf adalah makna yang aslinya bermakna sempurna atau makna lengkap. Sebab setiap lafaz masing-masing mempunyai makna khusus yang membedakannya dengan lafaz yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang atau pendapat ulama tentang at-taraduf. Baik, at-taraduf dalam bahasa yaitu ulama yang mengakui adanya at-taraduf, diantaranya Ar-Razi, Al-Zarkasi, dan Ibnu Taimiyah. Mengapa demikian? Karena para ulama menganggap bahwa lafal-lafal at-taraduf ada yang tidak bisa menempati tempat yang lain. Ulama yang menolak adanya at-taraduf diantaranya Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Faris, Ibnu Al-Ambari. Mengapa demikian? Karena bagi mereka yang menolak adanya taraduf tidak memberikan pemahaman yang utuh terhadap suatu lafaz. Kedua, bahwa sesuatu yang dijelaskan atau didefinisikan termasuk bagian dari lafaz yang disebutkan. Pendapat ulama tentang at-taraduf dalam Al-Quran. Ulama yang mengingkari adanya at-taraduf dalam bahasa, mereka lah yang pertama mengingkari adanya at-taraduf dalam Al-Quran, yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani, termasuk ulama klasik yang mengingkari adanya at-taraduf dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa lafal-lafal mutaradifah yang menunjukkan satu makna, sebenarnya setiap lafal tersebut mempunyai perbedaan makna yang tersembunyi. Sementara yang menetapkan adanya taraduf dalam Al-Quran ini berangkat dari realitas bahasa Arab, yang mana Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan menggunakan keanekaragaman dan keindahan uslub-uslubnya. At-taraduf salah satunya. Pada dasarnya, yang mengingkari dan mengakui adanya taraduf terletak pada pemberian batasan tentang at-taraduf. Contoh, ada al-khauf dan al-khasyah yang artinya takut, dan ada as-suf dan al-bukhar yang artinya kikir. Baik, penerapan kaidah at-taraduf dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 150 ayat 157 yang berbunyi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata as-shalah menurut mayoritas ahli bahasa makna dasarnya adalah ad-du'a, dan dari Allah bermakna ar-rahmah. Kata salawat bermakna ampunan, yaitu ampunan Allah kepada hamba-hambanya. Quraisy Shihab memaknainya keberkahan yang sempurna. Baik, al-mustarok. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang al-mustarok yang artinya homonim. Mustarok secara bahasa merupakan bentuk masdar dari akar kata istaroka yastariku yang artinya persekutuan dan
berserikat. Jadi al-mustarok al-lafzi memiliki arti lafal yang memiliki beberapa makna yang banyak, atau sebuah lafal yang memiliki dua makna atau lebih. Contoh dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 51 yang berbunyi farraj min qaswarah, memiliki arti singa tetapi juga memiliki makna lain seperti orang yang melempar, gelapnya malam, dan suara-suara gelap. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lafaz asar pada ayat tersebut dapat bisa mengandung arti dalam istilah bahasa, yaitu doa, dan bisa pula berarti dalam istilah syarat, yaitu ibadah yang mempunyai syarat-syarat dan rukun tertentu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Lafaz quru dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haid. Ketentuan mustarok. Ketentuan mustarok itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, jika mustarok terjadi antara makna lugawi dan makna syar'i, maka wajib diarahkan pada makna istilah syar'i. Yang kedua, jika mustarok terjadi antara dua makna lugawi, maka wajib diarahkan pada salah satunya berdasarkan dalil qarinah. Yang ketiga, mustarok bisa terjadi pada kalimat isim seperti pada contoh kalimat fi'il seperti sighah amar untuk wajib dan sunnah. Baik, contoh mustarok dalam nas. Di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Lafaz yadun dalam artian yaitu tangan. Mustarok antara ujung jari sampai siku, ujung jari sampai lengan, dan ujung jari sampai pergelangan. Jumhur ulama menentukan bahwa yang dimaksud dengan tangan adalah ujung jari sampai pergelangan tangan yang kanan. Penggunaan mustarok dalam dua makna. Yang pertama yaitu tidak boleh secara mutlak. Yang kedua, boleh ketika ada qarinah yang condong pada salah satu makna, atau mungkin untuk digunakan semuanya. Contoh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Boleh apabila dalam bentuk jamak. Contoh yang tadi bil aqra, jalanilah indah dengan beberapa haid dan suci. Dan diperbolehkan dalam kalam nafi yaitu negatif. Contoh la aini indi, la aina indi fat. Tidak ada sumber air atau mata di dekatku. Baik, penggunaan bersama makna hakikat dan mazaz. Ulama berpendapat atau ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Contoh yang memperbolehkannya, Imam Syafi'i mengarahkan lafaz mala sama dalam ayat aulamastumun nisa, memiliki makna hakikatnya menyentuh dengan tangan dan makna majaznya bersekutu. Bagi yang berpendapat tidak membolehkan, contoh di atas hanya memiliki satu makna yang sesuai qarinah yang ada. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.